Proses pembuatan jamu diawali dengan pengupasan bahan-bahan yang telah disiapkan. Bahan yang digunakan yaitu rempah yang masih segar dan berukuran sedang. Kupas seluruh kulit dari bagian umbi yang tidak digunakan agar bersih dari kotoran ataupun tanah yang menempel. Setelah semua bahan terkupas, cuci bersih seluruh bagian bahan menggunakan air mengalir. Karena bahan yang digunakan merupakan umbi yang ditanam di dalam tanah, sehingga pencucian dilakukan untuk memastikan tidak ada kotoran atau tanah yang menempel pada bahan. Setelah semua bahan tercuci dan bersih, selanjutnya adalah pemotongan umbi menjadi bagian yang lebih kecil. Hal ini bertujuan agar mempermudah pada saat penghalusan menggunakan blender. Tahap selanjutnya adalah penghalusan. Masukkan sedikit demi sedikit bahan yang akan dihaluskan sesuai dengan kapasitas blender, dan tambahkan sedikit air untuk mempermudah proses penggilingan. Kemudian blender dan tunggu hingga setengah halus. Lalu tambahkan 1 sendok bubuk kayu manis dan blender sampai benar-benar halus. Tahap selanjutnya dilakukan pemisahan jahe temulawak kunyit serai dari ampasnya menggunakan penyaringan dengan kain kasa. Tambahkan 800 ml air pada campuran yang di blender. Kemudian peras campuran air saringan jahe temulawak kunyit serai hingga benar-benar habis atau sampai tidak ada sari bahan yang menetes lagi. Pisahkan ampas yang tidak terpakai ke tempat yang lain, dan sari air yang diperoleh didiamkan sekitar 30 menit untuk memisahkan getah yang terkandung dalam sari jahe temulawak kunyit serai yang dapat memberikan rasa pahit pada jamu. A few minutes later. Setelah pendiaman selama 30 menit, sari jahe temulawak kunyit serai dipanaskan dengan api kecil sambil diaduk secara terus-menerus. Setelah mendidih, masukkan gula pasir dengan perbandingan 1:1, artinya apabila digunakan bahan dengan jumlah 1 kg, maka gula pasir yang ditambahkan juga 1 kg. Kemudian diaduk secara terus-menerus dimulai dari bentuk cair menjadi kental hingga nantinya menjadi bubuk halus. Aduk secara terus-menerus dengan konstan agar tidak meluber. Lakukan pengadukan secara hati-hati. Pengadukan yang dilakukan secara terus-menerus bertujuan agar tidak terbentuk gumpalan. Jika terbentuk gumpalan, maka pembuatan tersebut tidak berhasil atau gagal, sehingga harus dilakukan pengulangan dari awal. Tetap aduk terus-menerus hingga campuran mengental dan lama-lama menjadi gumpalan. Apabila campuran sudah mendidih, semakin lama campuran yang diaduk akan semakin terasa berat dan lengket. Itu tandanya jamu memasuki proses kristalisasi. Jamu yang terus diaduk pada suhu api sedang lama-lama akan terus mengkristal karena penambahan gula pasir. Jamu akan semakin mengeras hingga terbentuk seperti gulali. Lamanya pengadukan serta penggumpalan tergantung dengan seberapa banyak air yang digunakan dan seberapa banyak gula yang ditambahkan. Apabila jamu sudah mulai mengeras, matikan api dan dinginkan sambil tetap diaduk hingga terbentuk kristal bubuk yang lebih halus. Terus tekan-tekan dan hancurkan gumpalan jamu agar nantinya menjadi bubuk. Bubuk halus yang telah diperoleh didinginkan terlebih dahulu. A few moments later. Setelah itu dilakukan penyaringan agar bubuk yang diperoleh berukuran sama. Saring bubuk yang telah jadi dan hancurkan dan pisahkan gumpalan yang tak tersaring agar menjadi bubuk yang lebih halus. Bubuk halus yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam pouch untuk 1 kali pakai dengan takaran yang pas, yaitu sebanyak 50 gram untuk 2 kali minum. Penggunaan jamu diminum sebanyak 25 gram bubuk yang diseduh menggunakan 100 ml air. Kemudian kemas seluruh bubuk jamu dalam pouch.